Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah. Pagi siang hari ini kita kembali diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk bersama-sama mengambil nasihat dan juga pelajaran dari Al-Qur'anul Karim untuk membersihkan hati kita, meluruskan mindset, logika pikiran kita, agar pikiran dan logika ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna, yang dengan kita bersolawat kepada beliau harapannya kita selalu mendapatkan syafaatul uzma baik di dunia maupun di akhirat, dan akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Baqarah, sekarang di ayat 268. Di ayat ini masih ada kaitan dan munasabah dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu bagaimana Allah ini mendidik kita agar kita ini terbebas dari penyakit yang namanya bakhil. Jadi bakhil bin pelit alias medit alias nomalim. Berdidil itu sebetulnya penyakit. Jadi sekali lagi, bakhil itu sebetulnya adalah penyakit hati. Kenapa orang ini terjangkiti penyakit hati? Itu diantara sebabnya adalah hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Jadi menaruh dunia itu di dalam hati, bukan di garasi. Jadi sekali lagi, menaruh dunia itu di hati, bukan di garasi. Harusnya dunia itu cukup di garasi saja, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena kalau hati ini penuh dengan dunia, itu gak ada tempat untuk Al-Quran, gak ada tempat untuk Rasulullah, gak ada tempat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya mung dunia, isinya duit, isinya mung cuman kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Itu kalau hati dibiarkan diisi dengan dunia. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sejatinya adalah sebab daripada sebab problem-problem kejelekan kita. Ra'su kulli khati'ah. Jadi kejelekan kita itu ujung dan arah depannya itu adalah hubbud dunya. Jadi kalau kita hubbud dunya terlalu berlebihan, ya diantara penyakitnya tadi ada yang namanya bakhil, ada namanya was-was, macam-macam. Kemudian muncul menjadi penyakit yang kronis. Karenanya Allah Subhanahu wa taala
mendidik kita untuk selalu berderma. Jadi kita punya apa? Ya pahami bahwa itu adalah karunia dari Allah yang tidak 100% milik kita. Kita dapat sebagiannya langsung kita keluarkan karena itu bukan milik kita. Kita dapat rezeki ya pokoknya langsung. Tidak harus nunggu sampai kita ini nisab dengan dikeluarkan zakatnya, atau sampai kita nunggu kaya dulu baru mau bersedekah. Kadang-kadang orang nunggu kaya dulu baru mau bersedekah, padahal sedekah itu tidak hanya dengan harta. Bahkan kadang-kadang orang semakin tambah punya uang itu bakhilnya malah nambah. Misalnya ketika kita ini sekolah dulu, uangnya jajannya mung 100.000 misalnya. Ketika ada teman itu minta 50.000, itu kita masih mudah untuk memberikan. Bahkan ngasih 100% dari harta milik kita pun rasanya ringan. Tapi coba sekarang kita punya aset yang miliaran. Kalau ada orang mau hutang sedikit aja, itu sudah rasanya berat sekali. Itu baru beberapa persennya dari harta yang milik kita. Padahal kita dulu ketika masih miskin punya uang 100.000 saja, diminta atau dipinjam 50% dari aset harta kita, kita gampang memberikan. Tapi ketika kita kaya malah justru kita ini susah untuk memberikan. Bahkan kita kadang-kadang berderma, bersedekah itu hanya uang receh, uang parkirannya kita saja, bukan daripada harta utamanya kita. Atau harta utamanya kita ya kita kadang-kadang diparkir di bank, kadang-kadang diparkir di mana. Yang itu sebetulnya kenapa kita memarkir harta kita di bank dan sebagainya? Ya karena ada kekhawatiran tadi. Ada kekhawatiran yang berlebih dan juga ada hubbud dunya yang berlebih, cinta dunia yang berlebih. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik kita. Jadilah kalian itu ketoir seperti burung. Burung itu kan di dalam pasrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Jadi pagi lapar ya baru pagi itu nyari rezeki. Nanti setelah kira-kira sudah kenyang ya balik lagi ke rumahnya. Nanti kalau lapar keluar lagi. Jadi nggak pernah burung itu kemudian menumpuk harta, apalagi sampai ditabung hartanya atau didepositokan hartanya, enggak sampai. Jadi betul-betul burung itu ya butuhnya pagi ya dicari pagi, butuhnya sore ya dicari sore. Itu kata Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling Allah Samad. Jadi Gusti Allah sing gumantung untuk menjadikan dirinya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kadang-kadang kita gumantile maring Gusti Allah itu tadi kadang-kadang mulai tipis dengan kita merasa punya aset, punya harta, sehingga seolah-olah tidak lagi ada kepentingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat ditinggal rasanya biasa-biasa saja. Ketika sholat ini nggak terawat itu rasanya nggak ada beban. Nah ini diantaranya tadi orang yang ketika Allah somatnya, rasa bergantung kepada Allahnya ini sudah mulai nipis. Kenapa menipis? Karena dia merasa punya harta yang bisa membackup. Ketika sakit dengan hartanya seolah-olah bisa membeli kesembuhan. Ketika lagi sumpah seolah dengan hartanya bisa membeli kebahagiaan. Padahal semua itu adalah hanya given dari Allah. Sehat ya pemberian Allah. Kita hanya menjemput saja dengan ikhtiar. Bahagia juga huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Kebahagiaan itu juga given pemberian. Kita hanya
menjemput kebahagiaan itu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Nah, cuman tadi kita kadang-kadang kalau punya harta seolah-olah bisa membeli kesehatan. Kalau kita ini punya uang banyak seolah-olah bisa membeli kebahagiaan. Padahal itu hanya semu saja. Maka untuk kita ini agar tidak menipis sifat Allah Somadnya, tadi di awal saya katakan bahwasanya ketika kita punya harta, taruhlah harta itu cukup di garasi saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena di antara sesuatu yang dimasukkan ke dalam hati selain Allah, selain Rasulullah, selain Quran, itu ngebah inggon. Nanti Allahnya nggak dapat tempat, Rasulullah nggak dapat tempat, Al-Qurannya juga nggak dapat tempat. Tapi kalau hati kita ini kita hanya isi dengan Quran, kita hanya isi dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti hati kita ini akan selalu diisi dengan farih atau kegembiraan yang sifatnya permanen. Jemaah yang dimuliakan Allah, karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan di ayat ini, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi untuk membangun mentalitas hati yang bersih, hati yang sehat, mindset pikiran kita ini sehat, waras, itu harus dibangun, dididik dengan logika ilahiyah, harus dididik dengan logika ketuhanan. Sebab kalau logika yang kita pakai itu adalah logika umumnya manusia. Sering saya sampaikan, ketika kita punya uang 1 juta, dimasukkan ke dalam kotak amal 100.000, itu uangnya kurang atau nambah? Kalau logika kita manusia, 1 juta dipotong 100 untuk infak, uangnya jadi berkurang. Itu logika keumuman manusia. Makanya logika itu harus dibarengi dengan logika ilahiyah, bahwasanya ketika kita itu masukkan uang kita 100.000 dari 1 juta itu, justru yang 100.000 inilah yang akan kemudian beranak pinak, akan berkembang, akan bertumbuh, dan selalu menjadikan datangnya rizki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mindsetnya kita itu harus diasah, dilatih seperti itu. Sebab kalau mindsetnya kita itu ya seperti tadi, 1 juta dipotong 100 ya pasti berkurang. Ini ya logika umumnya kita saja. Tapi sekali lagi bahwasanya ketika orang itu berderma pasti akan tumbuh dan berkembang, bahkan plus akan diberikan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian, nakut-nakuti kalian itu dengan kefakiran. Ujuk masukkan infak. Kalau masukkan infak yang receh aja 2.000, 5.000, 10.000. Kalau mau megang yang 100.000 ujuk, nanti kamu miskin. Jangan kamu berderma, nanti anakmu dikasih makan apa, nanti kamu nggak bisa, macam-macam itu dihembuskan oleh setan. Itu sudah rumus pastinya memang begitu. Memang setan tugasnya untuk menggoda kita, ngasih was-was kepada kita. Kalau kita ini berderma, nanti kamu itu anaknya nggak bisa sekolah, anaknya nggak bisa kuliah, anaknya nggak bisa makan dan sebagainya. Itu dihembus-hembuskan terus. Padahal kalau logikanya Allah tidak begitu. Justru ketika kita ini dapat, kemudian kita berderma, berbagi, itu justru akan bertambah. Makanya di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai terima kasih. Terima kasih itu kan simbol daripada orang yang bersyukur. Ketika kita terima, kemudian kita kasihkan sebagiannya yang memang bukan milik kita. Itu terima kasih.
ngasih. Jadi logika bahasa saja itu sudah mencerminkan bahwasanya kita jangan selalu terima terus, tapi nggak pernah ngasih. Itu pasti berpenyakit. Jadi orang yang senengnya nompo terus, nerima terus, tapi nggak pernah ngasih. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya tak tahu terima kasih. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maknanya kufur. Kufur itu ya artinya tertutup, tercover antara keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di logika kita ini diajarkan oleh Allah agar waras di dalam kita ini menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena gangguannya itu pasti dari setan, ya'idukumul faqra, yang selalu menjanjikan, menghantui dan memberikan rasa khawatir kepada kita dengan kefakiran. Seolah-olah kalau kita ini wakaf nanti kemudian jatuh miskin. Kayaknya kok nggak ada orang wakaf itu kemudian jadi miskin. Nggak ada orang yang rajin berderma, bersedekah kemudian miskin. Itu kayaknya belum ada ceritanya. Malah justru kita banyak mendengar ketika orang itu rajin berderma, rajin sedekah, apalagi sampai dengan wakaf, mewakafkan sebagian dari aset kita untuk kemaslahatan umat, itu luar biasa. Jadi sekali lagi, logika inilah yang harus kita bangun, karena yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, justru itulah yang menjadi harta kita yang hakiki. Harta kita yang hakiki, yang tiap hari kita cari keluar rumah untuk mencari maisha, nanti sore pulang atau malam pulang kita kumpulkan terus. Tahu-tahu setelah kita kumpulkan hanya menjadi harta warisan anak-anak, yang kadang-kadang malah jadi problem untuk anak-anak. Tapi kalau kita sebelum meninggal dunia, kita punya aset sebagian, kita wakafkan, kita dermakan, kita jariahkan, itu menjadi aset yang langgeng yang untuk kita, yang akan kita temui nanti di akhir. Makanya para sahabat ini kalau mendengarkan ayat-ayat yang model seperti ini dalam model berderma, itu bukan telinganya ditutup, tetapi mereka itu malah berlomba-lomba di dalam berderma. Sehingga apa? Dalam berderma ini kemudian dikumpulkan menjadi Baitul Mal. Itu yang menjadikan kaum muslimin itu menjadi maju ya, karena Baitul Malnya itu luar biasa. Orang itu berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam berderma. Makanya kalau kita ini membaca sejarah keemasan Islam, zaman keemasan Islam, itu sampai-sampai orang Islam mau mencari mustahik, orang yang berhak menerima zakat, itu enggak ketemu. Saking sudah semuanya kaya, semuanya itu makmur, semuanya itu sudah layak untuk dijadikan atau menjadi muzaki. Sampai sebegitu. Kalau di zaman kita justru kebalikan. Yang muzakinya sedikit, yang mustahiknya royoan. Coba kalau kita Ramadan itu kan setiap masjid itu diroyok orang-orang yang minta zakat dan sebagainya. Kenapa ini zaman keemasan Islam itu dalam masalah keuangan itu luar biasa. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, keuangan itu dikelola dengan baik. Nah, sementara kita ini dalam keuangan global saja, bahkan keuangan sebuah negara saja, ini sangat bergantung kepada banker, jadi pada bank-bank dunia, sehingga namanya negara saja tergantung, bahkan dicengkram oleh sebuah institusi yang namanya perbankan. Padahal negara itu punya teritori, punya wilayah, tetapi negara itu nggak punya kuasa. Bahkan kadang-kadang negara pinjam sama
swasta seperti IMF, Bank Dunia dan sebagainya. Nah, ini mulai hancurnya sebuah peradaban itu ketika sebuah negara tidak bisa mandiri, tidak bisa mengontrol, tidak bisa independen, berdaulat. Nah, ini sangat bahaya. Jadi mulainya dari tadi, dari keuangan yang tidak bisa dikontrol oleh negara. Bahkan keuangan kita itu tadi sudah dikontrol oleh para bankir. Para bankir itu luar biasa dengan sistemnya, dengan guritanya yang tidak ada lini kehidupan kita yang tidak tersentuh dengan perbankan. Benar nggak Bu? Semuanya itu hampir menyentuh semua lini kehidupan kita. Padahal Qur'annya itu sudah sangat jelas. Makanya kalau kita ini memang sedang berada di zona dan zaman sekarang seperti ini, ya sudah kita ikuti dulu, tetapi kita waraskan diri kita. Waraskan diri kita masing-masing. Karena kalau kita ini secara individu waras sehat, insya Allah selamat. Sebagaimana mimbaini farsin wa damin labanan syairal lisaribi, bahwa di dalam diri kita ini ada kotoran dan darah, tapi di antara kotoran dan darah itu ada namanya susu yang tidak terkontaminasi oleh kotoran. Meskipun jaraknya itu sangat dekat, tetapi bisa membentengi diri. Kita mungkin berada di zona, di zaman yang serba nggak ideal, tetapi kalau kita mewaraskan diri, insya Allah kita akan selamat. Nah, ini logikanya Quran seperti itu. Maka sekali lagi, syaitan itu ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kalian, nakut-nakuti kalian itu dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, yang memerintahkan mengajak kalian itu bil fahsya, untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Itu sudah rumusnya begitu. Jadi kalau kita ini tidak punya basic pertahanan ilmu, logikanya seringkali dikalahkan oleh setan. Itu pasti akan diombang-ambingkan oleh logikanya setan atau logikanya hawa nafsu kita. Itu sudah pasti. Makanya barrier, benteng pemahaman dan logika kita itu harus kuat. Yaitu apa? Logikanya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau kita menggunakan logikanya Allah, wallahu ya'idukum, dan Allah itu menjanjikan kalian. Menjanjikan apa? Maghfirah, ampunan. Ketika kita berderma, itu sejatinya kita sedang bertransaksi mendapatkan ampunan dengan Allah. Sekali kita keluarkan, maka saat itu juga Allah itu hapus kesalahan kita. Sekali kita keluarkan dermanya, maka kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya. Itu sudah kepastian. Maka ketika kita ini berderma, kemudian as-sayyi'ahnya dihapus, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang apa? Yang datang adalah sifat farih, sifat gembira. Karena dosa itu mendatangkan hati kita suntuk. Makanya dalam hadis, kalau kita ini hatinya suntuk, berarti itu adalah alarm kebaikan kita itu defisit. Itu sudah alarm. Jadi kalau kita ini takut berlebihan atau hatinya nggak tenang, itu sudah alarm, ya Allah, kayaknya saya ini defisit kebaikan. Jadi Kanjeng Nabi itu sampai sebegitunya memberikan satu pengajaran yang kalau kita titen itu ya memang begitu. Kenapa kita kadang-kadang takut, kadang-kadang nggak tenang? Ya tadi, karena kebaikan kita ini nggak cukup untuk menutupi daripada keburukannya. Maka caranya Allah untuk menutupi keburukan kita, maka didatangkan al-huzn, rasa sedih, rasa takut, rasa gentar, hatinya nggak tenang. Itu cara Allah nutupi kejelekan kita yang karena tidak ada kebaikan untuk menutupi kejelekan. Didatangkan al-huzn.
Itu hadis Rasulullah SAW. Makanya kita harus minta ini. Kalau kita ini lagi suntuk, ayo cepat tutupi dengan kebaikan. Bentuknya apa saja. Kata Kanjeng Nabi, ambil wudhu, kemudian kita sholat. Wudhu sholat belum juga reda, kita keluar rumah ketemu dengan banyak orang. Insya Allah kalau ketemu banyak orang, mungkin ada yang ngasih nasihat, ngasih solusi, mulai berkurang daripada gundahnya, gulananya, sakitnya, ataupun kita takutnya, sedihnya, itu insya Allah berkurang. Silaturahim atau baca Quran atau bersedekah tadi. Karena bersedekah itu kita ini merasa masih bisa punya nilai manfaat untuk orang lain. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya ketika kita berderma, kita ini masih merasa menjadi orang yang di atas, masih bisa memberi, masih bisa memberikan nilai positif kepada orang lain. Ketika kita ini masih merasa bahwa kita ini masih bermanfaat untuk orang lain, itu akan didatangkan oleh Allah imunitas, kebahagiaan. Dengan kebahagiaan imunnya bertambah, kita jadi rileks lagi, kita jadi tenang lagi. Nah itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ketenangan dengan didatangkan al-husn. Oh, warningnya, alarmnya sudah datang. Berarti saya harus menutupi kejelekan itu dengan kebaikan. Berarti saat ini kita lagi defisit kebaikan, harus ditutup. Karena rumusnya Quran, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Jadi rumusnya Al-Qur'an bahwasanya ketika kita ini melakukan kejelekan, kejahatan, defisit kebaikan, maka wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, ikuti dengan kebaikan. Maka insya Allah kita akan surplus kebaikan, hati kita ini akan menjadi tenang kembali. Ini logikanya Allah. Jadi Allah itu ya'idukum maghfirah, menjanjikan kepada kalian ampunan. Dengan berderma kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga wa fadla, keutamaan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dijanjikan oleh Allah, kita keluarkan, Allah menjanjikan kita rizki yang lebih. Kita berderma, maka Allah menjanjikan kepada kita rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mewaraskan logika berpikir kita ini menjadi penting. Karena kita seringkali yang dipakai di dalam keseharian itu adalah logika nafsu sebagai manusia. Yang nafsu itu la'ammaratu bisu, seringkali mengajar kepada kejelekan-kejelekan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu logika yang dikawal dengan logika ilahiyah yang dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim. Insya Allah akan selamat pikiran kita. Jadi bahasanya waras gitu kan. Kalau kita waras, insya Allah yang namanya orang waras itu ya enak saja. Kemudian di akhir ayat ini Allah sampaikan wallahu wasi'un alim. Wallahu, dan Allah wasi'un, zat yang maha luas karunia-Nya, yang maha luas rezekinya, yang tidak pernah berkurang meskipun diberikan kepada semua makhluknya. Hartanya Allah, kuasanya Allah tidak berkurang sedikit. Jadi kalau kita ini Allahus Somad, hanya bergantung kepada Allah saja, insya Allah kita ini Al-Ghani, orang yang ikut kaya, sebagaimana Allah itu punya sifat Al-Ghani. Makanya kalau kita ini berzikir korbannya ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya yang maha kaya, yang maha kaya. Kalau kita ini menyebut zat yang maha kaya, insya Allah kita ikut dikayakan oleh Allah.
Jadi sifatnya orang kaya itu diantaranya boten geragasan. Boten geragasan, nggak merasa kurang terus. Tapi kalau orang miskin, cirinya adalah merasa kurang terus, geragas. Dalam? Apa? Yang kaya itu geragasan kurang terus. Jadi merasa kurang terus, merasa nggak pernah puas. Jadi alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan hubud dunia itu alhaqumut takasur, melalaikan kita. Jadi alha itu melalaikan. Sampai-sampai puncak daripada lalainya kita adalah lalai terhadap zat yang memberi kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah puncak daripada kelalaian. Dan puncak kelalaian ini biasanya diawali dari tadi, hubud dunia, takut kehilangan dunia, kemudian dengan dunia itu rakus, nggak pernah merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengobati tadi sifat rakus tamak yang suka kurang terus, itu kita harus berikan hati ini resep obat yang mujarab. Apa obatnya? Baginda Rasulullah SAW memberikan obatnya itu satu pil, namanya pil qanaah. Obat namanya qanaah. Ini pil obat qanaah ini kalau nggak kita asumsi tiap hari, itu ya tadi rasanya kurang terus. Dikasih suaminya 10 juta per bulan ya kurang. Dikasih oleh Allah gunung emas pengennya 2. Dikasih 2 gunung emas pengennya 4. Dikasih 4 pengennya terus. Itu kalau belum hatta zurtumul maqabir. Makanya kita tiap hari itu harus minum pil namanya pil qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya orang qanaah itu apa? Lisannya tidak pernah kering dari kalimat alhamdulillah. Nah, ini latihan qanaahnya alhamdulillah. 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 Dan ini harus kita resapi betul, paham, khususnya di dalam sholat kita. Ketika kita sholat membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau bisa berhenti dulu, renungkan. Kita itu alhamdulillah untuk apa? Oh, ternyata dari pagi tadi sampai dengan sekarang sholat subuh, ya Allah, baru beberapa saat saja itu sudah nikmat-Mu tiada henti. Dari mulai dihidupkan kembali oleh Allah, ini sudah nikmat yang luar biasa. Kita nggak akan bisa mengucapkan alhamdulillah andai kata tidur kita itu kemudian bablas nggak bangun-bangun. Maka ketika kita bangun, itu nikmat yang luar biasa. Kanjeng Nabi mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, matur suwun, alhamdulillah kepada Engkau zat yang menghidupkan kembali. Bahasanya aja menghidupkan kembali. Berarti kan kita tadi itu mati. Ba'dama amataras. Setelah kematian kami, kemudian Engkau hidupkan lagi, ya Allah. Kita ini sebetulnya mati sudah sering kali, tiap hari kita latihan mati. Tapi enggak terasa nikmatnya ketika kita bangun. Bahkan disuruh untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, lupa. Padahal itu tadi qanaahnya kita itu diawali dari kalimat alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu bukan hanya ketika menurut kita itu senang, menurut kita ini susah, sakit, ya alhamdulillah. Bukan dompet rantai duit. Itu kalau sudah sampai alhamdulillahnya tingkat itu luar biasa. Min auliyaillah, termasuk walinya Gusti Allah kekasihnya. Nah, ini latihan. Makanya kita ini butuh ngaji, itu biar kita bisa latihan. Kalau nggak ngaji itu ya rasanya sudah mentok langit ilmunya.
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kesempatan siang hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanya. Monggo. Terima kasih.